Ini sahabat nak. Ya mak, ini makan makam zaman dulu. Iya. Makam zaman dulu. Kayak di film makamnya. Dah. Kayak batu gede. Nggak dikasih nama sih. Nggak dikasih nama kayak sekarang. Agak ke bapak-bapak, agak ke kanan ya. Jadi ini tuh pemakaman baki ya, namanya perkuburan baki. Di perkuburan baki ini dikuburkan lebih dari 10.000 orang sahabat, lebih dari 10.000. Geser. Jangan di jalan Pak. Jadi kita nggak bisa berhenti di sana karena di sana dijaga askar. Kenapa di sana dijaga askar? Karena sebelah depan itu, bagian depan sama bagian kanan itu adalah kuburannya keluarganya Rasulullah SAW. Ya, jadi orang-orang terkemuka dalam kalangan sahabat. Jadi makanya dijaga sama askar yang ada bangunannya, yang ada bangunannya itu. Makanya dijaga. Karena di sini mereka sangat takut untuk hal-hal yang syirik dan sebagainya. Karena banyak yang mereka beranggapan orang yang berdoa di sini itu doanya ke kuburan ya. Padahal kita berdoanya kepada Allah. Ya, baik, sedikit kelebihan tentang pemakaman baki ini. Tidak ada nisan, tidak ada tanda apapun. Jadi sehebat apapun orang yang meninggal di sini, ya pemakamannya cuma seperti ini, ya, nggak dikasih nisan, nggak dikasih kubah, nggak dikasih bangunan dan sebagainya. Bahkan sahabat-sahabat yang meninggal di sini pun tidak ada dikasih tanda, ya, tidak ada dikasih kubah, tidak ada dikasih nama dan sebagainya. Dan pemakaman yang di sini kalau sudah tidak ada lagi mayat di dalamnya, itu nanti bisa dibongkar dan dimasukkan mayat yang baru. Kita pengen jalan saja ke Sayyidina Utsman. Apa yang umum juga dimakamkan Iya, di sini? jadi pemakaman yang baki ini bukan cuma untuk jamaah haji dan jamaah umroh saja ya. Orang-orang penduduk Madinah juga kalau meninggal bisa dimakamkan di sini. Dan kalau misalnya masih ada tempat kosong, itu dibuka untuk umum juga, untuk umum, untuk jamaah umroh, untuk jamaah haji. Apa sebenarnya kelebihan meninggal ataupun dimakamkan di baki ini? Dalam sebuah keterangan disebutkan, siapa yang meninggal di salah satu dua tanah suci, baik yang Mekah ataupun Madinah, wa isa aminan yaumal qiyamah, di hari kiamat dia dibangkitkan Allah dalam keadaan aman. Kemudian Rasulullah menjamin akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan, ataupun Rasulullah bersaksi langsung orang yang dimakamkan di Baqi dan di Madinah, di Ma'lah, di Mekah akan mendapatkan pertolongan ataupun syafaat daripada Rasulullah SAW. Ya. Jadi dua pemakaman Mekah Madinah ini Madinah namanya Baqi, kalau di Mekah namanya Ma'lah. Dua pemakaman itu sambil jalan.
نعم يعني ماذا طيب Dah. Ya, gimana orang tahu ya? Assalamualaikum. Oh, Dah, ya. Jadi inilah pemakaman yang ada di Madinah ya, namanya pemakaman Baqi. Istri-istri Nabi itu ada berapa Bapak? Istri Nabi. Istri Nabi itu ada yang mengatakan ada yang 9, ada yang 11 ya. Jadi itu semuanya dikuburkan di sini kecuali Khadijah dan Maimunah. Khadijah di Makkah, di Ma'la, Maimunah juga di Mekah. Selebihnya dikuburkan di sini. Sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar di samping Nabi. Ya, di samping Nabi tadi sudah kita ziarah. Kalau Utsman di sini. Ya, Utsman di sini dimakamkan di sini. Banyak Imam Malik, tahu Imam Malik? Tahu Imam Malik? Imam Malik pendiri mazhab Maliki. Beliau juga dulu lama tinggal di kota Madinah ini mengembangkan Islam ya. Jadi beliau dikuburkan di sini. Imam Malik itu dulu hebatnya luar biasa. Hebatnya bagaimana? Beliau sangat menghormati Madinah ini. Beliau sampai nggak mau pakai sendal di sini di Madinah ini. Kenapa? Kan dulu Madinah ini adalah tempatnya Rasulullah ya. Dia merasa bahwa saya nanti takut menginjak bekas yang pernah diinjak oleh Rasulullah dengan sandal saya. Ya, itu luar biasa ya. Tapi itu udah tahap-tahap mereka lah. Kita belum bisa kayak mereka. Ntar kalau kita nggak pakai sandal kepanasan ya, gembung ini ya. Akhirnya. Tapi itu luar biasanya beliau Imam Malik dan banyak ulama-ulama yang di sini dan wali-wali, ulama-ulama, orang-orang termuka banyak dimakamkan di sini. Kalau dalam sebuah keterangan disebutkan lebih dari 10.000 orang. Ya. Lebih dari 10 orang. Kita menghadap sana, kita mengucap salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sahabat Rasulillah. Assalamualaikum ya awliya Allah. Antum salafuna. Bikum insyaallah. Ghafarallahu lana wa lakum. Al-Fatihah. Bapak-bapak kita tidak salah ya kalau berniat meninggal di sini. Tidak salah, bagus berniat. Ya Allah, saya ingin meninggal di Baqi. Untuk apa? Tujuannya apa? Walaupun kita tidak meninggal di sini, kita meninggal di Indonesia, tapi nanti dengan niat kita yang kuat itu untuk meninggal di sini, Allah bisa saja membangkitkan kita nanti di akhirat dengan orang-orang yang meninggal di sini. Kita lihat ya, Rasulullah dan 2 sahabatnya itulah nanti orang yang pertama dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian siapa? Ini pemakaman Baqi ini. Kemudian siapa lagi? Pemakaman Ma'la yang ada di kota Mekah. Barulah pemakaman-pemakaman yang lain. Jadi orang yang pertama dibangkitkan nanti pada hari kiamat adalah orang yang dimakamkan di sini setelah Rasulullah dan 2 sahabatnya Abu Bakar dan Umar pastinya. Jadi makam Rasulullah yang sekarang itu adalah dulu kamarnya beliau dengan Sayyidah Siti Aisyah di kota Madinah. Jadi itu kamar Rasulullah dulu dengan Siti Aisyah. Yeah, child is Ada different and Rasulullah di sana, also ada Abu Bakar, ada Umar. Kalau di sini pernah dipisahkan, ada orang yang meninggal, dia berniat untuk meninggal di Baqi ataupun di Mekah, di Ma'la. Tapi dia meninggal di kampungnya, dia meninggal bukan di Madinah ataupun di Mekah. Lalu apa yang terjadi dalam sebuah mimpi? Disebutkan dia bermimpi, ada orang yang bermimpi bahwa dia itu dihimpun ataupun digabungkan dengan orang-orang yang meninggal di Baqi ataupun di Ma'la. Lalu ditanya, kenapa kamu bisa bergabung dengan orang-orang Baqi ataupun orang-orang Ma'la, padahal kamu meninggalnya bukan di sana? Apa? Dengan niatnya. Dia datang ke sini berniat, ya Allah, saya ingin meninggal di sini. Saya ingin meninggal di Madinah, saya ingin dikuburkan di sini. Tapi takdir berkata lain, dia meninggal di Indonesia ataupun di tempat lain. Tapi itu hal yang mudah bagi Allah untuk mengumpulkan kita nanti orang-orang yang di sini dengan niat kita. Dengan niat kita. Banyak orang-orang yang berniat untuk meninggal di sini, kemudian di masa tuanya Allah panggil untuk umroh, Allah panggil untuk haji, lalu Allah cabut nyawanya di sini. Nikmat yang luar biasa Bapak kalau kita meninggal di sini ya. Mungkin keluarga kita akan bersedih, tapi kita sendiri akan
mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, apalagi kita dimakamkan di Baki ataupun di Malang. Ada kamar sekarang, ada sih obat kali.